Sebagaimana kita ketahui bahwa peserta didik yang hadir di sekolah tidak berasal dari latar belakang yang sama. Mereka datang ke sekolah membawa keberagaman. Mereka memiliki karakteristik, potensi, minat, bakat, gaya belajar, dan hobi yang berbeda-beda. Tugas guru adalah mengelola karakteristik, minat, bakat, dan potensi yang berbeda-beda ini agar menjadi kompetensi yang baik. Kali ini saya akan mencoba menerapkan pembelajaran berdiferensiasi pada materi news item teks, di mana kompetensi yang akan dicapai oleh peserta didik adalah speaking skill atau kemampuan berbicara. Speaking skill atau kemampuan berbicara adalah salah satu tujuan pembelajaran yang harus dicapai oleh peserta didik dalam proses pembelajaran bahasa Inggris. Hal ini adalah tantangan tersendiri bagi saya karena sebagaimana kita ketahui bahwa tidak semua anak berani berbicara di depan umum. Sementara kita sebagai guru harus berusaha sedapat mungkin memenuhi kebutuhan belajar mereka. Berdasarkan pemetaan kebutuhan belajar peserta didik, saya menyimpulkan bahwa ada dua kelompok model peserta didik di dalam kelas saya. Yaitu kelompok pertama adalah kelompok yang tidak memiliki masalah dalam hal public speaking atau berbicara di depan umum. Sedangkan kelompok lain lagi adalah kelompok yang memiliki masalah dalam hal public speaking seperti misalnya malu-malu dan mudah gugup atau grogi ketika berbicara di depan umum menggunakan bahasa Inggris. Dalam upaya memenuhi kebutuhan belajar kedua kelompok ini, agar sama-sama dapat mencapai tujuan pembelajaran yang diinginkan, saya kemudian menggunakan model pembelajaran berdiferensiasi. Bergerak berbagi untuk negeri, guru penggerak majukan pendidikan. Oke anak-anak, selamat pagi semuanya. Pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Oke, sebelum kita mulai, mari kita berdoa untuk agama dan kemudian. Silakan kita Mega. Muhammad. Baik semuanya, sebelum kita mulai pelajaran, marilah kita berdoa untuk agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa sesuatu. Who is absent today? Sorry? Berliana. Kabarnya hari ini? Today? I am fine. Okay. How are you today? Okay, thank you. Sebelum kita mulai pelajaran, kita melakukan metode stop dulu ya, kesadaran penuh dulu, agar kita bisa lebih fokus terhadap pelajaran. Dengarkan aba-aba yang seperti biasa saya jelaskan. Dengarkan aba-abanya. Sudah tahu tadi kan? Berhenti sejenak, kemudian tarik nafas, lalu observe. Sambil tarik nafas, kemudian observe itu kita fokus, kita berpikir ke sekitar kita, rasakan nafas seperti itu. Baik anak-anak, ambil posisi yang rapi, duduk yang rapi posisinya. Kita akan melakukan metode stop sebentar. Oke. Jika sudah rapi duduknya, fokus sekalian. Kita mulai stop
atau berhenti sejenak. Tarik nafas dalam. Lepaskan yang pelan. Kalian rasakan keluar masuk nafas tadi. Kemudian observe atau pikirkan lingkungan sekitar kalian. Tetap fokus. Dan selesai. Sudah. Hari ini kita akan belajar tentang ini. Item text. Sebelum saya mulai, ada yang tahu apa itu news item text sih? Tidak. Apa? Tidak. Tidak ada. Pernah lihat breaking news? Sering? Breaking news? Ya. Iya. Apa itu? Berita. Iya, pinter. Berita. Itu berita. Berita itu ada yang dibaca oleh reporternya. Ya. Teks, sebuah teks. Ada teks yang dibaca oleh pembaca berita. Itulah yang disebut dengan news item text. Jadi tujuan pembelajaran kita hari ini adalah mengidentifikasi fungsi sosial, struktur, dan unsur kebahasaan yang ada dalam teks news item. Kemudian dapat menemukan informasi di dalam teks news item itu sendiri dan kemudian mampu menyusun kalimat menjadi paragraf dalam bentuk news item. Dan yang terakhir, kita bisa atau kalian mampu mempraktikkan membaca teks berita atau news item ini. Pada awal proses pembelajaran, saya memberikan penjelasan singkat mengenai news item text melalui beberapa media, seperti misalnya link bacaan, link video YouTube, dan lain sebagainya, tergantung situasi dan kondisi. Hal ini untuk menguatkan pengetahuan awal peserta didik tentang news item text atau teks berita. Saya memberikan dua bentuk teks berita, yaitu berbentuk video dan berita cetak untuk kemudian diamati oleh peserta didik. Momen ini juga dapat diberi kesempatan kepada peserta didik untuk bertanya. Many country. Including Indonesia, some time ago, its experience currently received new concerns. Sambil kalian lihat apa itu yang dimaksud dengan news item text, kita akan mempraktekkan bagaimana apa? Bagaimana menyajikan sebuah berita atau breaking news. Adalah kalian temukan teks yang singkat saja dalam bentuk news item. Kalian cari sebuah teks yang kita bisa baca menjadi sebuah breaking news. Mau berita lama, berita baru, berita yang belum terjadi, atau rekaan kalian, atau yang sudah ada di internet juga tidak apa-apa. Tugasnya adalah kalian akan berakting, ya. You will act as a reporter. Kalian akan berakting sebagai seorang reporter. Baca singkat saja. Kita videoin seperti ini. Jangan takut salah dalam bekerja sama. Bisa bertiga dan berempat. Setelah peserta didik dianggap memiliki cukup informasi yang diperlukan, kemudian mereka dibagi ke dalam beberapa kelompok sesuai karakteristik mereka. Selanjutnya, masing-masing kelompok diberikan proyek
yang sudah disesuaikan dengan minat dan karakteristik mereka. Pada kelompok yang pertama, di mana peserta didik dengan kelompok ini tidak memiliki masalah dalam hal public speaking, mereka diminta untuk mempresentasikan berita yang telah dibuat dalam bentuk rekaman langsung. Di sini peserta didik akan berakting seolah-olah mereka adalah benar-benar seorang pembaca berita atau news reader. Melalui kegiatan ini, kelompok ini akan mempunyai kesempatan untuk mengeksplorasi diri sehingga kepercayaan diri mereka semakin meningkat, terutama ketika berbicara di depan umum menggunakan bahasa Inggris. Sementara pada kelompok kedua, peserta didik pada kelompok ini memiliki masalah terkait public speaking. Kemudian dilakukan cara agar mereka tetap bisa mempresentasikan teks berita yang telah mereka buat tanpa memperlihatkan wajahnya, cukup suara saja, menggunakan aplikasi animasi antara lain Plotagon dan lain sebagainya, yang dapat di-download melalui smartphone masing-masing. Ini Protagon apa Plotagon? Plotagon. Oh ya. Ini kah? Kedua kelompok belajar ini diberikan waktu untuk memproses teks berita yang telah dibuat ke dalam masing-masing kelompok, yaitu video asli atau secara live untuk kelompok pertama dan video animasi untuk kelompok yang there are no specific vaccine or treatment for COVID-19. However, there are no ongoing clinical trials involving potential treatment. Who will continue to provide update information as soon as clinical findings become available. Thank you. Breaking news. Traffic accidents involving public transport are happening again. It is known from the video uploaded by the Instagram account Econos Garbasis that the Sumatra bus crashed into a tanker truck. The incident suddenly became the subject of discussion in the virtual world. The incident began when the driver was unable to control the speed of the bus which was so fast. Suddenly, unexpectedly crashed into a tanker truck. Based on information, the accident is known to have occurred on Sunday, 16 June 2019 around 40 o'clock in Padang, Sumatera. Thank you. Di akhir pembelajaran, saya biasanya melakukan refleksi terhadap proses pembelajaran yang saya lakukan di kelas bersama anak-anak. Hal ini penting agar saya bisa mengetahui kekurangan yang ada dalam praktik pembelajaran berdiferensiasi yang saya lakukan, agar ke depan bisa dilakukan perbaikan kembali. Bulatkan tekad, kuatkan hati, negeri ini memanggilmu kawan. Belajar bergerak berbagi